Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahdi Suprapto selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Jasmin Tussalalo Dekan Universitas Hasyim Asy'ari, Ibu Khairatul Idawati selaku Kaprodi Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari dan selaku pendiri Pondok Hanifida dan yang menemukan metode pasti aksi, pasti literasi bersama Bapak Yai Hanifuddin. Dan kedua orang tua saya yang saya banggakan, yang saya cintai, yang telah mendidik saya dari saya kecil hingga saat ini. Dan seluruh teman-teman yang saya cintai. Saya di sini ingin menerangkan tentang Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pondok Pesantren Tebu Ireng merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899. Pondok pesantren ini terletak di Cukir, Jombang. Mengapa Mbah Hasyim itu mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng ini? Padahal kan dalam beliau yang pertama itu berada di Keras bersama Kiai Asy'ari, dan notabene-nya Kiai Asy'ari itu sudah memiliki pondok di Keras sana. Mengapa kok Mbah Hasyim tidak meneruskan perjuangan Kiai Asy'ari saja? Nah, jadi ini. Jadi daerah Cukir yang sekarang menjadi pondok pesantren Tebu Ireng dulu, itu dulunya adalah tempat atau lokasi yang sering dijadikan tempat perjudian oleh masyarakat sekitar. Dan di sana itu masih banyak penjajah Belanda, karena di daerah Cukir sana ada pabrik. Pabrik tersebut adalah pabrik yang didirikan oleh Belanda, yaitu pabrik gula Cukirna. Di sana banyak para penjajah yang mendiamkan diri di sana. Oleh karena itu daerah Cukir itu kondisinya tidak kondusif, bahkan masyarakat sana masih sering melakukan perjudian dan bahkan perilaku-perilaku yang tidak senonoh lainnya. Nah, ketika Mbah Hasyim itu pulang dari Mekah, Mbah Hasyim itu merasa sedih hatinya dan miris. Kenapa kok masyarakat sini ini seperti ini? Nah, karena itu Mbah Hasyim itu mendirikan pondok pesantren untuk meminimalisir dan bahkan mengurangi orang-orang yang pemikirannya masih jahiliyah dan masih melakukan perjudian yang dilarang oleh agama Islam. Nah, bahkan penjajah Belanda, Mbah Hasyim juga mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng itu sebagai tempat santri untuk mengusir juga para penjajah Belanda pada saat itu. Kemudian setelah pondok pesantren Tebu Ireng itu jadi, sebenarnya banyak masyarakat yang tidak suka. Bahkan ada seorang santri Mbah Hasyim yang pada saat itu sedang mengarit, namun difitnah oleh masyarakat sekitar mencuri tanaman atau hasil kebun masyarakat sekitar. Jadi masyarakat itu membuat fitnah bahwa murid Mbah Hasyim itu mencuri, padahal itu bukan perlakuan yang dilakukan oleh murid Mbah Hasyim. Nah, kemudian difitnah, banyak yang tidak senang, masyarakat mendemo. Pada saat itu mendemonya itu membawa obor, karena pondok pesantren Tebu Ireng dulu itu masih dibangun dengan bangunan yang kayu dan bahan-bahan yang mudah terbakar pada saat itu, karena pada saat itu ya semen atau beton itu masih susah. Nah, masyarakat itu demo membawa obor, kemudian obor itu digunakan untuk membakar pondok pesantren karena dianggap buruk pondok pesantren pada saat itu. Nah, ini tapi Mbah Hasyim itu tidak surut semangatnya untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng lagi, dan alhamdulillah masih berdiri hingga saat ini, dan bahkan santrinya sudah banyak, ratusan bahkan ribuan santri yang mondok di sana sekarang. Nah, pada saat itu Mbah Hasyim itu sistem pendidikan pondoknya menggunakan metode Sorogan. Metode Sorogan yaitu metode di mana santri itu membacakan seperti nazam atau kitabnya itu bersama-sama. Kemudian metode beton yaitu
seorang santri datang kepada kiai, kemudian kiai itu membacakan kitab sambil memaknai serta menjelaskan kitab-kitab tersebut. Nah, itu dinamakan metode hutan. Kemudian metode klasikal atau moderasi. Metode klasikal ini sebenarnya metode yang baru pada masa itu, karena pada saat itu Mbak Hasyim itu menggabungkan dan memasukkan mata pelajaran di luar mata pelajaran pesantren seperti agama, fikih, tauhid, balaghah, mantek. Itu kan pelajaran umum yang ada pada pondok pesantren pada masa saat itu. Tapi Mbak Hasyim itu memasukkan pelajaran umum sehingga banyak pondok pesantren lain yang tidak menyetujui hal itu. Tetapi Mbah Hasyim tetap melakukannya dan mendirikan sebuah madrasah, dan madrasah itu juga diisi tidak hanya pelajaran agama saja, tetapi memasukkan pelajaran umum agar para santri itu memiliki bekal di masyarakat luas seperti ilmu perdagangan, ekonomi, kemasyarakatan, sosial, dan budaya, agar santri ini ketika sudah berada di masyarakat dan tidak di pondok pesantren lagi, santri itu tidak kaget. Jadi sudah ada pengajaran di pondok pesantren sebelumnya. Jadi pondok pesantren itu tidak hanya mencakup ilmu syariat saja, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu umum lainnya. Nah, itulah hebatnya Mbah Hasyim. Dan termasuk pondok pesantren yang pertama memasukkan pengajaran umum di Indonesia. Kemudian kepengasuhan, yaitu Mbah Hasyim sebagai pendiri juga pengasuh mendirikan dan memegang penuh pondok pesantren itu pada tahun 1899 awal berdirinya hingga 1947. Beliau menjabat sebagai pendiri dan pengasuh pondok pesantren. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Wahid Hasyim pada tahun 1947 hingga 1950, Kiai Haji Abdul Karim Hasyim tahun 1950 hingga 51, Kiai Haji Ahmad Bayudowi pada tahun 1951 hingga 52, Kiai Haji Abdul Khalid Hasyim itu pada tahun 53 hingga 1953 hingga 1965. Kemudian yang keenam yaitu Kiai Haji Yusuf Hasyim pada tahun 65 hingga tahun 2006. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid pada tahun 2006 hingga tahun 2020. Pada masa kepemimpinan atau kepengasuhan Kiai Haji Salahuddin Wahid ini banyak Tebu Ireng itu melakukan seperti membuka cabang-cabang Tebu Ireng di luar daerah selain Jombang. Mungkin yang pertama itu ada di Ngoro, tapi pondok pesantren yang ada di Ngoro itu masih termasuk wilayah Jombang. Namun ketika kepengasuhan Kiai Salahuddin Wahid itu, beliau itu juga mendirikan pondok pesantren atas nama Tebu Ireng di luar Jawa, bahkan Samarinda, Kalimantan, Lampung, Sumatera, itu mendirikan pondok pesantren dengan mengatasnamakan pondok pesantren Tebu Ireng. Ya, pondok pesantren 7, 13 yang ada di Samarinda, itu termasuk pengembangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Mahfud Hakim pada tahun 2020 hingga saat ini. Ya, demikian tadi sedikit dari apa yang saya sampaikan tentang pondok pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.